Muhammad bin Isa ila hadratil Baqil Muqaddam Muhammad bin Ali ma'ala bila hadrati Syekh Abdul Rahman Sultan bila hadrati Syekh Abu Bakar bin Sa'id bila hadrati Habib Umar al-Qawsi bila hadrati Habib Abdul al-Haddad ila hadrati Syekh Muhammad Rashid al-Banjir hadrati Syekh Kashful Anwar al-Banjir hadrati Syekh Syarul Abdul al-Banjir hadrati Syekh Abu Muhammad Amin Badr al-Banjir ولجميع مشايخنا وعالمنا وعلى أزواج وذريتهم أن الله يعلي درجات بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم على نية ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسبب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه على نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والرضا والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتهان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Semua daripada kitab Tauhid Qabil. Sebutkan kemarin bahwasanya ada daripada beberapa golongan manusia yang dibawa ke neraka tadi, yang dibawa oleh malaikat Zabaniyah. Fayaqulu malikun ma ahsana hadzal bukaa. Ujar malaikat Malik bahwasanya kalian itu menangis tidaklah sebagus menangis pada hari ini. Ujar si malaikat Malik. Lau kana fi dunya kalau kana hadzal bukaa fi dunya, jika adalah tangisan kalian di akhirat ini lebih bagus. Kenapa? Dahulunya waktu di dunia kalian itu menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kalian menangis harap pada tangisan di dunia. Waktu dunia menangis tidak takut karena Allah Ta'ala. Ma masatumun narul yawma, nang adalah melihat atau menyentuh akan kulit kalian oleh api neraka. Jadi maksudnya ujar malaikat Malik, kalian menangis pada hari ini tidak ada hasilnya, sia-sia. Ujar malaikat Malik. Fayaqulu Malikun Zabaniyah. Lalu pada waktu itu malaikat Malik menyuruh berkata kepada malaikat Zabaniyah. Kata malaikat Malik, alquhum, lemparkan mereka ila narika ke neraka. Alquhum fin nari, dua kali berucap malaikat Malik. Fa idza ulqu fin nari naru bi ajmahim, ketika mereka dilemparkan tadi ke dalam neraka tadi, naru bi ajmahim, mereka bersuara dengan nyaring. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Fatarji'un naru anhum, lalu api tidak jadi membakar akan tubuh mereka tadi karena ucap la ilaha illallah. Jadi golongan yang banyak tadi. Fayaqulu Malikun ya naru khudhihim fataqulu kaifa akhadhuhum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Ujar malaikat Malik, wahai api, cucul mereka. Disuruh malaikat Malik lagi. Kata si api, wahai malaikat Malik, aku tidak kuasa membakar mereka tadi karena mereka mengucap la ilaha illallah. Fayaqulu Malikun linnari, berkata malaikat Malik yang kedua, khudhihim fataqulu, wahai api, bakar mereka lagi. Jangan ada rasa ampun bagi, jangan lagi ada rasa kasihan. Fataqulu kaifa akhadhuhum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Ujar si api, wahai malaikat Malik, aku tetap ada kuasa mencucul, membakar tubuh mereka tadi karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Di dunia jadi malaikat Malik kadang-kadang ini ucapannya.
ketahuan aja orang lain-lain aja urusan dunia aja. Wah ya ini jadi mari aku dengar banyak la ilaha illallah. Fa yaqulu malikun na'am bidzalika amara rabbul arsy fatakhudhuhum. Setelah itu kata malaikat Malik, inilah ujar malaikat Malik perintah Tuhan penguasa arsy, aku disuruh Tuhan kepada api tadi untuk membakar tubuh mereka. Ini perintah dari Tuhan langsung. Akhirnya apa si api tadi mau juga karena mendengar perintah dari Allah. Soalnya api tadi malas juga karena mendengar perintah dari Allah Ta'ala, merasa kasihan karena lagi fata'khudhuhum, maka dicucul dibakar oleh api tubuh mereka tadi. Faminhum man ta'khudhuhu ila qadamihi, dari sengatan atau bakar api tadi ada yang dari mereka terbakar sampai telapak kakinya, cukup kuat. Faminhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi, ada di antara mereka yang dibakar oleh api tadi sampai ke lututnya. Sampai ke lututnya, batisnya masih bagus lagi. Nah, lain sudah habis. Sudah hilang semua. Wa minhum man ta'khudhuhu ila haqwaihi, di antara mereka ada yang dibakar oleh api sampai ke perutnya. Separuh badan sudah dicoba oleh penerapan tadi, separuhnya sudah hangus. Wa minhum man ta'khudhuhu ila khulqihi, sebagian mereka ada yang dibakar oleh api tadi sampai ke tenggorokannya. Tinggal kepalanya lagi yang masih waras, yang lainnya sudah hangus hangit. Kita aja 7 api di dunia aja sedikit aja, jangan api kusur-kusur. Belum lagi yang sepupuan awak tadi yang dicucuk oleh api neraka, hangus langsung, pada bersisa lagi tinggal kepala aja lagi. Fa idza ahwatin naru ila wajhihi, ketika api tadi hendak membakar sampai ke wajah mereka, qala malikun la tahriki wujuhahum, berkata malaikat Malik, wahai api, tahan olehmu akan membakar wajah mereka. Kenapa wahai malaikat Malik? Tolama sajadu lirrahmani, wajah mereka itu dulunya pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Wajah si malaikat Malik artinya racam ibadah atau sembahyang wajah mereka tadi di dunia, di negeri dunia. Tahan dulu, jangan dibakar wajah mereka. Wala tahriki qulubahum, wajah malaikat Malik pulang, janganlah engkau bakar hati mereka. Jadi yang tersisa kepala lawan hati. Faqala ma'atashu fi syahri Ramadhan, mereka dahulunya pernah haus di bulan Ramadan. Wahai malaikat Malik, mereka pernah haus artinya pernah puasa. Fayaquna masyaallah fiha, maka tersisalah bahagiannya anggota badan tadi yang masih waras, kepala lawan hati aja lagi, yang lainnya sudah hangit. Wa yaquluna, lalu mereka berdoa dengan membaca ya arhamar rahimin, wahai Allah Ta'ala nang sepaling maha penyayang daripada semua yang disayang. Ya Hanan, ya Manan, ucapan itu bang ucap tiap kali setelah dicucuk tadi, ya Arhamar Rahimin, ya Hanan, ya Manan, ya Arhamar Rahimin, ya Hanan, ya Manan. Fa idza anfadallahu ta'ala hukmahu, setelah diberikan Allah Ta'ala tempo mereka tadi,
artinya habis hukuman mereka, Allah Ta'ala qala ya Jibril, habis temponya masa nak mengucap la ya Hanan ya Manan tadi, ya Arhamar Rahimin tadi, qala ya Jibril, lalu Allah Ta'ala berucap, wahai Jibril, ma fa'alal asuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, wahai Jibril, apa yang, bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat? Tanya Allah Ta'ala, fayaqulu Allahumma anta alam bihim. Jibril menjawab, ya Allah, engkau yang maha mengetahui keadaan mereka. Lalu firman Allah Ta'ala, ittalik fanzur ma haluhum. Pergilah olehmu, wahai Jibril, lihatlah keadaan mereka. Coba lihat umat Nabi Muhammad, wahai Jibril ya Tuhan, kayak apa keadaan mereka. Fayantaliqu Jibril alaihi salam ila Malikin. Langsung malaikat Jibril segera menemui malaikat Malik. Waktu itu malaikat Malik bahwa ala minbarin min narin fi wasati jahannam. Malaikat Malik duduk di atas mimbar Jahannam. Duduk di mimbar waktu itu malaikat Malik tadi. Faida nazara Malikun ila Jibril alaihi salam qama ta'ziman lahu. Manakala malaikat Malik melihat malaikat Jibril tadi, menemuinya, bertanya kepada Jibril. Apa kata malaikat Malik kepada Jibril tadi? Ya Jibril, ma adkhalaka hadzal mawdi'a. Ada urusan apa engkau kemari, wahai Jibril? Apa pulang ke sini? Siapa menyuruh? Malaikat Malik. Fayaqulu ma fa'alta bil asabatil asiyati min ummati Muhammadin. Jawabnya menjadi Jibril, bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad yang berbuat daripada maksiat tadi? Fayaqulu Malikun ma aswa'a haluhu. Menjadi malaikat Malik, sungguh mengerikan keadaan mereka. Pian hendak melihatkah? Pian melihat, mungkin pian kada purun melihatnya. Aku nggak pian melihat menjadi malaikat Malik tadi. Qad ahraqat ajsamuhum. Telah terbakar hangus jasad mereka. Terbakar hangus jasad mereka. Wa aqalat luhumuhum, dan api membakar daging-daging mereka sampai daging mereka menjadi masak. Daging masak, daging masak dibuat dari jin sampai bubur ini masaknya. Masak ada bentuk lagi. Bayak berul Malikun wa baqiyat wujuhuhum wa qulubuhum, nan tersisa wajah dan hati mereka, wahai Jibril. Apalah hampir melihat? Yatala'lahu bihal imanu. Tersisa hati dan wajah mereka dan berkilauan iman tadi. Jadi wajah mereka dan hati mereka ada yang tersinar berkilau iman mereka tadi masih ada. Fayaqulu Jibrilu irfa'in tabaqa anhum hatta anzura ilaihim. Ujar malaikat Jibril, bukakan, tutup dinding dari mereka agar aku dapat melihat mereka tadi. Qala fayaqulu Malikun al-khazanata. Setelah itu malaikat Malik menyuruh malaikat Zabaniyah untuk membukakan tutup. Fayarfa'una tabaqa anhum fa idza nazaru ila Jibril wa ila
hasani khulqihi. Setelah melihat Jibril akan wajah mereka tadi, Jibril akan tutup dinding bagi mereka. Mereka melihat Jibril dan bertanya, nah tinggal wajah anak Nabi tadi bertanya, siapakah wahai malaikat Malik, hamba yang sangat bungas itu, yang bagus itu? Annahu laisa min malaikatil adab. Ini sesungguhnya mungkin lain malaikat adab menjeruannya. Ini mungkin malaikat yang baik, bungas rupa ini. Fayaquluna man hadzal 'abdal ladzi lam nara ahadan qattu ahsana minhu. Mereka bertanya, mereka berkata, nang tersisa wajah lawan hati tadi, siapa engkau ini hamba yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, yang paling bagus rupa engkau ini. Fayaqulu malikun, siapa wahai Malik? Jawabannya fayaqulu malikun, malaikat Malik bertanya, hadza Jibrilul Karimu, ini adalah malaikat Jibril yang mulia, ala rabbihi alladzi kana ya'ti Muhammadan bil wahyi, yang dahulunya pernah malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad membawa wahyu. Fa idza sami'u dzikra Muhammadin sahu bi ajmaihi, apabila mereka mendengar mendengar nama Nabi Muhammad tadi, sahu, mereka berucap, bi ajmaihim, dengan keseluruhannya, semuanya berucap mendengar nama Nabi. Pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bahasa kitanya, tolongilah kami, sampaikan salam kami lewat Nabi Muhammad. Menjelang tersisa wajah lawan hati tadi. Suara menjerit, suara minta tolong. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad, menjadikan mereka tadi. Wahai Jibril, aqri Muhammadan minnas salam, sampaikan salam kami lawan Nabi Muhammad. Anna mu'asiyana farraqat bainana wa bainaka wa akhbara bisu'i halina, khabarkan lawan kami kepada Nabi Muhammad tentang perbuatan maksiat kami, dan tolong sampaikan nasib kami dan keadaan kami di neraka ini, lawan Nabi Muhammad tadi. Wahai Jibril, kami berpesan, tolong banana, bahasa kita. Kalau kami itu tolong, sudah di neraka, tapi kalau Nabi di dunia, sudah di dunia, ada tahu-tahu lawan Nabi tadi. Fayantaliqu Jibrilu wa atyaqu mahamuhum fayaqulu ya Rabbi na'amsaluni an aqri bainaka. Setelah mereka minta kirim salam lawan malaikat Jibril tadi, fayaqulu Allah ta'ala intaliq wa akhbarahu, fayantaliqu Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril diperintahkan Allah Ta'ala langsung pergi dengan secepatnya menuju Nabi kita. Pada waktu itu Nabi kita sedang berada di suatu kemah sidin. Di kemah sidin Nabi berada istirahat. Bahwa fi khimatin min durratin bayda, kemah yang terbuat daripada permata yang putih. Nabi waktu itu sidin istirahat, padahal Nabi tahu aja padahal. Lalu ada perantaranya, malaikat Jibril mengabarkan, dan Nabi tahu aja. Lah arba'atu alafin, yang adalah kemahnya Nabi yang berwarna putih itu, pintunya 4.000 pintu, 4.000 buah pintunya. Namanya apa? Jika tidak pernah kemah Nabi itu 4.000 buah pintu. Kalau kita itu bola rumah 4.000 buah lawangnya. Kadang nggak masukkan, bingung nak masuk, ada lawang nak ada masuki, banyak lawangnya. Terus setelah kayak longkang lagi, daripada panasan itu dibongkar semua, bangkit masukkan. Bayat tariku, lalu pada waktu itu bikulli babin likulli babin misra'ani min dhahabin fayaqulu ya Muhammad,
Setiap dua pintu itu berasal dari pintunya atau ikutan pintunya, gagang pintunya terbuat daripada emas keduanya tadi. Kapit itu dua ya Allah, pintu dua kapit. Lalu berkata, ya Muhammad ya Jibril, qad ji'tuka min 'indil 'isabatil usatil ladina yu'adzabuna min ummatika fin nari wa hum yuqri'una as-salam. Wahai Nabi Muhammad, aku ini datang kepada engkau melihat keadaan umat pian yang durhaka tadi. Umat pian disiksa dalam neraka, tempatnya sangat sempit. Mereka kirim salam untuk pian dan supaya pian memberikan pertolongan lawan umat pian. Mereka pujian-pujian dalam neraka. Wahum yuqri'una salam, mereka kirim salam lawan pian. Wa yaquluna ma aswa haluna wa adyaku makanana. Fayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tahtil arsy fayakhiru sajidan. Mendengar kabar Jibril tadi, lalu Nabi langsung beliau pergi ke bawah arsy Allah Ta'ala, menuju ke arsy Allah Ta'ala. Sajidan, Nabi sujud. Sujudnya apa? Memuji kepada Allah Ta'ala untuk minta ampunan kepada umatnya tadi. Nabi mendengar umat sidik di dalam neraka tadi, yakhiru sajidan wa yathna ala Allah ta'ala sana'am yatin alaihi ahadun mithlahu fayaqulu ta'ala irfa' ra'saka. Setelah Nabi sujud tadi, Allah Ta'ala berkata, irfa' ra'saka wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepala engkau. Wasal tu'ta, dan apa yang pian minta, tu'ta niscaya diberikan. Washfa' tusyaffa, dan jikalau engkau minta syafaat, tusyaffa, engkau akan diberikan mandat memberi syafaat. Fayaqulu ya rabbil ashqiya min ummati, wahai Allah Ta'ala, ada umat ulun yang celaka, dari umat ulun celaka di dalam neraka. Qad anfadat fihim ummuka, nang telah merasai akan hukum pian. Mereka merasakan hukum pian di sana. Sangat buruk keadaan mereka tadi, sangat sadis keadaan mereka. Wa taqamat minhum, dan mereka disiksa di dalam neraka tadi. Fasyafi'ni, maka ulun minta izin lawan pian supaya ulun memberikan syafaat lawan mereka. Fayaqulullah Ta'ala qad syafa'tuka. Langsung mandatnya Nabi kita. Langsung Allah Ta'ala menjawab, sungguh kata Allah Ta'ala, aku telah memberikan mandat lawan engkau, memberikan syafaat lawan umat engkau, fihim, pada mereka tadi. Fa'atin nara, maka datanglah engkau ke neraka wahai Nabi, cepat ke sana, datangi umat dia. Fakhruj minha, maka keluarkanlah dari umat pian itu. Artinya tolongilah umat pian itu. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucap la ilaha illallah, keluarkan langsung dinya. Nabi nang lain ada wali lain. Kalau mengucap Allah Tuhan, kalau Tuhan langsung dijawab Tuhan. Nabi kita nang wali. Fayantalikun nabiyyu, maka Nabi langsung pergi. Fa'idha nazara malikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba malaikat Malik melihat Nabi datang ke neraka tadi. Qoma ta'ziman, malaikat Malik berdiri karena hormat lawan Nabi. Kenapa hormat lawan Nabi? Karena yang datang ini presidennya seluruh Nabi dan Rasul. Ngomong ada hormat malaikat Malik. Orang lain dah ada hormat malaikat Malik. Ditahani malaikat Malik nak kait datang. Nabi yang lain, Nabi kita ta'ziman, malaikat Malik memberikan penghormatan tadi. Fayaqulu ya Malik, ma halu
ummatil ashqiya. Lalu kata Nabi, wahai malaikat Malik, apa keadaan umatku yang celaka? Fayaqulu ma aswa'a haluhum. Wahai Nabi, sungguh sangat sadis keadaan mereka tadi. Adhiqa makanahum, sempit tempat mereka, rasa sempit di sini. Fayaqulu Muhammadun, maka Nabi Muhammad berkata, iftahil baba warfa'it tabqa, bukailah pintunya, ya Nabi, dan bukalah, angkatlah akan dindingnya atau halangannya. Faida nazara ahlun nari ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka apa tiba-tiba memandang penduduk neraka tadi kepada Nabi Muhammad, sohu bakujiak mereka karena keimungan, karena senang melihat Nabi datang, bakujiak dengan seluruhnya. Fayaquluna ya Muhammad, nanya aja bagaimana Muhammad di dunia tadi, kan bagaimana Muhammad, ada tahu-tahu Nabi Muhammad. Pas Nabi mendatangi, ya Muhammad, ahraqatin naru juludana, kulit kami telah dibakar oleh api. Wa ahraqat aqbaduna, dan api telah membakar akan bagian dalam kami, usus-usus kami telah dibakar oleh api neraka ini. Fayukhrijuhum jami'an wa qad sabu fahman qad aqalathum an-nar. Pada waktu itu, setelah mereka berucap, Nabi kita mengeluarkan mereka karena sudah diberikan syafaat. Qad saru lahman qad aqalathum an-nar, dikeluarkan oleh Nabi mereka tadi. Fayantaliqu bihim, mereka dibawa Nabi kemana? Ila nahri bibabil jannati, ke sebuah sungai yang berada di depan pintu surga. Bawa Nabi semua. Nah, Nabi panas dipurun nanti. Nambah angin awak di bawah sidik juga. Nah, bau angin di bawah sidik juga. Panasnya Nabi kita membawa umat sidik. Yusamma nahrul hayawan, dibawa ke sungai pintu surga yang bernama Nahrul Hayawan, artinya sungai kehidupan. Kan ada namanya Nahrul Hayawan, sungai kehidupan. Fayagtasiluna minhu, mereka mandi di situ, mandian di situ. Mau bisa bangun ini. Menurut gue aja mandinya, menang bercoba saja, tapi mandian tang ini. Yang tasiluna minhu fayakhrujuna minhu syababan, setelah mereka mandi berkumpul di situ, berubahlah mereka menjadi pemuda syababan jardan maraddan mukahhalin, menjadi pemuda yang sangat tampan. Nah, ini dihiram tadi. Dan perempuannya jadi perempuan yang bungas pulang. Yang dahulunya bijarawat, tidak bijarawat lagi. Pihak juga bijarawat kalau picik aja, sudah hilang picik semua yang jadi ada yang mau beluang-beluang. Picik jerawat yang sudah mati, sudah masak tuh, kira-kira semua jadi picik keluar beluang. Ini wajah mereka bungas-bungas semua setelah mandi di Nahrul Hayawan tadi. Wa kana wujuhuhum mithlal qamari, adalah wajah mereka seperti bulan tarang, nampih nang kalisaan, nampih nang hirang nang lapar tadi. Setelah mandi di Nahrul Hayawan, maktubun ala jibahihim al-juhannamiyun untuk ar-rahmani minan nari, tapi masih tertulis di dahi mereka al-jahannamiyun, artinya apa? Bekas penghuni jahannam, sedikit tulisan al-jahannamiyun, tapi nampak tulisannya. Bila dilihat, bila berparak dilihat, oh ada tulisannya, oh di bekas di jahannam ini orangnya.
tulisan di dahi, kenapa dia hapus? Kalau kita hapus kita semua yang kalau dia hapus tulisan pembunuhan sudah banjirin kayak sapi juga kan, nomornya nggak ada di paruh. Kalau dia hapus nomornya kan sudah bertempak lawan besi panas kalau itu sapi itu. Jadi di dahi kalau dia hapus, kalau ini nama hapus kawan. Al-juhan namiyun utaqaw rahman minan nar. Orang nang bekas penghuni neraka yang dibebaskan Tuhan, utaqaw rahman minan nar tadi. Fayadkhulul jannata, lalu mereka masukkan ke surga. Fa idza ra'a ahlun nari annal muslimina qad akhraju minha. Dan ketika penghuni neraka yang sisanya berarti nak keluar itu orang-orang beriman, sisanya nak ada beriman itu orang kafir. Ketika mereka melihat penghuni neraka bebas dari hukuman dari neraka tadi, qalu ya laitana, mereka berkata, ya laitana, aduh celakanya kami ini. Seandainya kami ini, ya laitana kunna muslimin, seandainya kami ini beragama Islam, wa kunna nakhruju minan nari, niscaya kami ini dikeluarkan juga dari neraka. Jadi menyesal. Kami beragama Islam dahulu, jikalau kami hendak juga sewaktu hidup di dunia, pasti kami kayak ini juga keadaannya. Nabi mereka menjemputnya, membebaskannya. Qaulullah ta'ala rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di Al-Quran sudah disebutkan pada suatu saat karena orang-orang kafir menginginkan minta dibebaskan dari neraka jika mereka sebagai pemeluk Islam. Surah Al-Quran surah Al-Hijr ayat 2. Tapi pengandaian kata terjadi. Aduh sial kita hari ini, celaka kita hari ini, kadang menolong kita. Wah Islamnya nyaman aja. Nabi mereka datang menjemput, mereka dimandi, selesai masuk ke surga. Waruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil mauti ka'annahu kabshin amlah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya didatangkan kematian itu kemudian hari berbentuk domba atau kibas yang berwarna putih bercampur hitam. Jadi matinya dibentukkan diserupakan kayak kibas amlaha. Fayaqulu ya ahlal jannati hal ta'rifunal mauta. Lalu dikabarkan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, hal ta'rifunal mauta, apakah kalian pernah mengenal maut, kematian? Fayanzuruna ilaihi wa ya'rifunahu. Setelah dipandang domba nam tadi, maka jawab mereka, kenal kami. Demikian pula, kenapa kenal? Karena melihat akan domba nam tadi. Inilah kematian yang menjemput kalian, dibentukkan Allah Ta'ala sebuah domba nam hitam putih. Kata bahasa kitanya kibas. Wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifunal mauta. Ditanyakan juga kepada penghuni neraka, kalian pernah mengenal mautkah? Wahai penghuni neraka. Fa ya'rifunahu, mereka kenal. Fayudbahu bainal jannati wan nari. Lalu domba tersebut disembelih, dipotong tempatnya antara surga dan neraka. Thumma yuqalu ya ahlal jannati khuludun bila mautin. Dikatakan kepada penghuni surga, kalian wahai penghuni surga, kalian kekal hidup selama-lamanya, hidup bersenang-senang di surga tanpa mengenal mati lagi. Jadi ujarnya ya Allah Ta'ala, namanya maut kita selesaikan di sini aja. Yang tugasnya nanti lagi menjemput kalian di surga dan neraka. Jadi kalian di neraka, di surga ada maut, ada mati lagi.
Jadi disembelih antara surga dan neraka mau kali habis dah urusannya. Dombanya sembelih. Tapi merasa mati di surga ada lagi. Wa ya ahlan nari khuludun bila mautin, diucapkan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kalian kekal tidak ada lagi mati. Jadi berlawasan merasai ajab neraka juga. Bah disiksa karena mau mati, kembali pulang, disiksa pulang, merasai pulang. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru al-ayat. Kata Allah Ta'ala, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan itu, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan Allah Ta'ala. Quran Surah Maryam ayat 39. Kalau ada mengucap kayaknya di surga mati pulang kan aja, nanti ajaran pulang kan, atau di neraka kena mati pulang ya, berarti ajaran hanya pulang kan, bahaya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yaghbitanna fajirun bi ni'matin. Berkata Sayyidina Abu Hurairah, janganlah seseorang yang durhaka bersenang-senang dengan nikmatnya. Fa inna wara'a taliban hafizan wa hiya jahannam. Karena di balik itu semua neraka jahanam selalu mengintainya. Artinya kita waktu di dunia jadi jangan terlalu bersenang-senang dengan nikmat, karena nikmat itu nantinya bisa membawa ke neraka. Akibat sebab kita juga salah menggunakannya, karena jahanam itu kena selalu mengintai kita. Kalkullama jinnahum sa'iran, setiap panasnya menurun di neraka atau berkurang, ditambah lagi pulangnya lainnya. Banyak kurang tambah Tuhan lagi. Bila yang menurun ditinggal Tuhan lagi, ditinggal Tuhan lagi panasnya. Jadi kadang berapi-apian. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah yang lebih maha mengetahui. Babu sifatil jannati wa ahliha. Bab berikutnya tentang sifat dan penghuni surga. Qala hadatsana Muhammad bin Qabil hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Fadl bin Hamzah bin Ziyad al-Kufi an Ziyad al-Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannatu qala minal ma'i. Daripada sahabat Abu Hurairah berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, surga itu diciptakan dari apa? Jawab Nabi, dari air. Qulna akhbarana an bina'il jannati. Jadi dari air diciptakan surga. Lalu sahabat bertanya lagi, jelaskan tentang bangunannya pada kami wahai Rasulullah. Qala labinatun min dhahabin. Ujar Nabi, dinding pertamanya dari emas. Walabinatun min fiddatin, dan dinding keduanya dari perak. Mila tuha, dan lantainya aitinatuha al-miskul al-baru, dibuat dari minyak kasturi yang sangat harum. Lantai ini bau-bau di surga itu, bau hari, bau apalagi bau hangit, bau makanan nyaman, bau tercium yang harum-harum terus. Wa turabuha az-za'faran, dan dasarnya, pondasinya dari za'faran, yang minyak za'faran terbuatnya. Wa asba'uha al-lu'lu wal yaqutu, dan adalah kerikilnya, artinya di halamannya itu kerikil-kerikilnya mutiara dan yakut. Wa man yadkhuluha yan'amu, barang siapa yang memasukinya langsung nyaman hatinya, lega bahasa kita ya. Masuk, nyaman. Ada lagi yang melihat bina surah, bina sepi, memasukinya, nyaman. Jadi tempat ini. Bahkan ada lagi yang sakit hati masuk ke hati. Wala yai'asu, dan tidaklah putus asa masukinya. Wa yakhludu, dan kekal. Wala yamutu wala tabla thiyabuhu, tidaklah hancur pakaiannya, tidaklah jabung pakaiannya.
jadi kekal semuanya, dan wajahnya tidak mengalami perubahan. Wala yabna syababuhu, tidaklah hilang wajah anumnya. Dibeli ke anum ulang wajah. Di dunia dasar dua wajah berubah-ubah sampai Tuhan. Mungkin di surga kita tetap wajahnya kayak gitu wajah. Terbulik wajah anumnya, wajah anum waktunya kawin kayak gitu. Nah, gak bener berdua kayak gitu wajahnya. Bagus-bagus. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun turaddu da'watuhum." Kemudian Nabi bersabda pula, ada 3 doa yang sulit ditolak doanya. Siapa yang pertama? Al-imam wal adilu, pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftiru, orang yang selesai berpuasa sampai berbuka, doanya tidak ditolak. Wa da'watul mazlumi, dan doanya orang yang dianiaya, itu doanya tidak ditolak, arti dikabulkan. Jadi 3 ini jadi Nabi doa dan langsung dikabulkan Tuhan. Fa innaha turfa'u fawqal ghamami, ketika doa tersebut diangkat langsung ke awan, langsung terbang doa tadi. Bayantur Rabbu jalla jalaluhu, sampai kepada Tuhan, diteliti oleh Tuhan. Bayaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Lalu kata firman Tuhan, demi kebesaranku dan demi kemuliaanku, aku nan sungguh akan menolongmu, aku yang menjagamu wahai bulan, sekalipun kamu harus menunggu saatnya. Yang penting ya Tuhan sudah sampai kepadaku doa ikam tadi. Jadi bahaya orang yang zalim tadi, bahaya. Orang yang zalim itu bahaya. Sampai langsung kawan tadi kada halang lagi. Tunggu ya Tuhan prosesnya. Yang penting sudah sampai kepadaku. Tunggu aja prosesnya kita kapan terjadinya, hadapnya. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati syajaratun yasiru raqibu bi dhilliha mi'ata 'amin la yaqtawha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, riwayat daripada sahabat Abu Hurairah, annahu qala inna fil jannati, sungguhnya di surga dari Nabi ada tertanam pohon besar, luasnya diperkirakan 100 tahun perjalanan yang ditempuh lewat kendaraan tadi. 100 tahun menempuh pohon tadi, mencari ujung pohon tadi. Naungan pohon tersebut belum juga putus, walaupun 100 tahun mencarinya. Ada dapat alawasan ketika dulu pohon tadi. Saking murahnya rahmat Allah Ta'ala, ya, pohonnya pun kata la yaqtauha ikra'u in syi'tum wa dhillim mamdunin bil jannati. Artinya kata Allah Ta'ala, naungan yang terus menerus di surga itu dan panjang daripada pohon tadi. Wa fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin ikra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Al-ayat. Kenikmatan di surga itu adalah pemandangannya yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tahu tidak pernah dilihat oleh mata, kayak dilihat oleh mata paling nyaman sudah, dan tidak sama pemandangan di dunia. Kalau kita kan main pemandangan di dunia, ini sama, mirip-mirip aja, tentang lain. Tapi di surga karena pemandangannya yang tidak pernah dipandang di dunia, gitu.
bagus. Wala udhunun sami'at, terdengar juga suara-suara yang merdu dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bagus suaranya, tapi tidak mendengar suara parau-parau, batuk-batukan. Bagus suara didengar. Segala kelezatan yang tidak ada pernah dirasakan oleh hati manusia tadi. Jadi waktu itu kelezatannya di dunia terbatas. Merasai macam-macam daripada lezat itu terbatas di dunia, karena di akhirat kada dibatasi lagi. Tidak ada lagi pemantang-pemantang di akhirat di surga itu. Samping penyakitan, tapi takutan tinggi darah itu, tapi takutan penyakit-penyakit yang lain. Hendaklah kalian membaca kata Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya di surga itu kalau tiada seorang pun yang mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka berupa kenikmatan atau kepuasan nikmat setengah dari balasan apa yang mereka lakukan. Quran surah As-Sajdah ayat 17. Jadi nikmat yang dirasai di surga itu adalah kepuasan, balasan dari amal kita sendiri waktu di dunia. Jadi amal kita itu berubah balasan menjadi nikmat, dirasai masing-masing kita merasai, kada habis merasai, ada banyak banget dirasai terus. Jadi urusan memikirkan melayani kan tidak lagi, urusan sakit kepala kada lagi kan. Yang penting merasai jatah nikmat masing-masing. Mudah sekali mudahkan Allah Ta'ala rezeki dari Rasulullah Ta'ala, matikan Rasulullah Khotimah, dijadikan dari Rasulullah Khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga Firdausnya. Dan kita dimatikan Allah daripada menjelahi makanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa ghayna fi din wa 'allimna ta'wil fi din wa 'allimna ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.